Oleh sebab itu saya mengundang Anda, siapapun, dimanapun Anda. Karena saya percaya ketika kita masuk di dalam persekutuan, iman kita akan diteguhkan. Dan di dalam ibadah itu mengandung janji, penyertanya luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita serahkan kepada anak-anak yang mengisi acara pada hari Jumat ini. Oleh sebab itu, saya serahkan tempat kepada panitia. Salam semuanya, puji nama Tuhan. Kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami dari kelas 99 berterima kasih dan sangat bersyukur bahwa pada hari ini kami diizinkan untuk mengisi acara ibadah pada hari ini. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena di dalam persekutuan mengandung janji. Mari kita nyanyikan lagu puji kita yang pertama, waktu Tuhan. Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bisa menikmati kehidupan ini karena anugerah Tuhan. Mari berkati kami, berkatilah ibadah ini Tuhan, supaya ibadah ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati para peserta, siapapun yang mengikuti akan ibadah ini. Sama-sama kami diberkati dan sama-sama kami bertumbuh dalam hidup. Kami akan melanjutkan acara berikutnya. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya pujian. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan dan nyanyikan lagu pujian kita yang kedua, Jangan Lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
pesannya. Apapun pesan firman Tuhan bagi kita, satu hal di sini adalah jangan keraskan hatimu. Firman itu akan menuntun hidup kita, membawa kita kepada jalannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan teman-teman yang ada di sini, bukalah hatimu, izinkan Roh Kudus yang senantiasa bertata di hati pikiran kita. Apapun itu firman-Nya, itu membuat kita akan sadar akan kehidupan kita dan kita melakukan terbaik bagi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita berikan pujian kepada Tuhan. Tuhan, mari masuk dalam hati kami, bertata di hati kami, supaya ketika firman kami dengarkan, kami mengalami perubahan. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap akan mendengarkan firman. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami menerima firman. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah sukacita Tuhan, bahkan damai Tuhan ada bagi tiap-tiap kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sabdanya. Mari saudaraku, berikanlah hatimu kepada Tuhan, agar apa yang kita dengarkan dari firman-Nya membuat kita mengalami suatu perubahan, mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kita mengalami yang namanya perubahan pada Tuhan. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini yang terdapat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Saudara dalam Kristus, apabila kita ingin mengenal seseorang itu, tentu yang kita lakukan adalah sering bersama-sama, selalu bersama-sama, sehingga lambat laun kita akan mengenal kepribadiannya, hobinya, kemauannya, kelemahannya. Maka hal ini ditekankan kepada kita di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Setiap kita orang percaya kepada Tuhan merindukan pengenalan akan Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus itu? Yang kita lakukan adalah melakukan hubungan yang intim kepada Tuhan. Lewat apa? Persekutuan, ibadah secara pribadi, membaca firman-Nya, berdoa kepadanya, memuji Dia. Maka hal ini dapatlah kita mengenal siapa Kristus itu. Maka sebenarnya di dalam kekristenan kita, kepercayaan kita, ya,
Sedikit mengenal Tuhan lebih baik daripada kita banyak mengenal Tuhan. Tetapi esensinya kita tidak jadi pelaku firman. Maka hal ini saudaraku dalam Kristus, berikanlah hatimu untuk mengenal Tuhanmu lewat perjumpaanmu kepada Tuhan. Supaya hari demi hari kita mengalami sesuatu pembaharuan dalam hidup ini. Mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari kita utamakan Dia dari segala hal yang ada dalam dunia ini. Kenapa demikian? Karena Allah terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita. Maka hal ini juga kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita mengenal siapa Allah yang kita percayai. Bukankah di dalam Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di saat ini banyak orang sudah tidak mau lagi mengenal Allahnya. Ya, dia hanya sebuah identitas sebagai Kristus, sebagai Kristen. Hanya sebuah nama di dalam kartu identitas sebagai pengikut Kristus atau Kristen. Tetapi esensinya jauh dia tidak mengenal siapa Allahnya. Maka hal ini sangat disayangkan, saudaraku yang terkasih. Kehidupan kita ini diburu, dikejar dan memburu hal namanya kesia-siaan. Sudah banyak orang tidak mempedulikan lagi akan pengenalan akan Tuhan. Seolah-olah pengenalan Tuhan itu tidak penting bagi hidupnya. Dia tidak menyadari bahwa dia bisa hidup, bisa bergerak, bisa bekerja, bisa menikmati hidup ini. Itu karena Tuhan. Tetapi kenapa untuk memberi waktu untuk mengenal, berjumpa dengan Allahnya, supaya makin hari mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, ini dinomor sekiankan. Tetapi ketika ada kendala, ketika ada masalah, dia mencari Tuhan untuk menyelesaikan persoalannya dengan menurut pikirannya, kehendaknya. Maka banyaklah di akhir-akhir ini yang binasa karena tidak mengenal Allahnya, karena tidak ada waktu yang spesial kepada Tuhan yang diberikan. Hanya ketika ada masalah, dia mencari Tuhan. Dan akhirnya dia tidak mengenal siapa Allah yang dipercayai. Karena hanya memaksakan Tuhan itu untuk menyelesaikan persoalannya. Kita harus fair dalam hal ini. Kita harus mengenal siapa Allah kita dengan penundukan diri kepada Tuhan. Ya. Bagaimanapun kalau kita ingin mengenal Tuhan, tentunya kita royal dengan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Baca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan kita melakukan penyembahan kepada Tuhan. Maka kita semakin hari semakin mengenallah siapa Allah itu. Maka kita di sini perlu penundukan diri. Di dalam pengenalan akan Tuhan penuh dengan penundukan diri. Jangan kita yang mengatur Tuhan itu di dalam setiap persoalan kita. Jangan. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah kita apabila kita bisa mengenal Tuhan itu lewat perjumpaan kita secara pribadi. Lewat persekutuan kita secara pribadi. Kenalilah Allahmu dengan penuntunan Roh Kudus. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan logika kita, itu tidak akan bisa. Tetapi biarlah rohnya Tuhan yang ada pada tiap-tiap kita memampukan kita mengenal siapa Allah itu. Maka dengan ini, rendahkanlah hatimu, rendahkanlah hidupmu di dalam perjumpaan dengan Tuhan, supaya saudara kita mengenal siapa Allah itu. Maka dengan itu, marilah, sadarilah hal ini. Jangan lebih banyak persekutuan kita dengan teknologi ini melalui aplikasi yang ada. Anda memberikan waktu lebih banyak kepada hal-hal yang fana daripada yang kekal. Maka dengan ini, mintalah penuntun Roh Kudus supaya Allah itu yang bertata di hati dan di pikiran kita, supaya kita bisa mengutamakan Tuhan itu dari segalanya.
Tidak ada yang lain. Tidak ada kekuatan kita untuk hal ini. Tetapi biarlah Anda, kita semua, saudara, mari bersungkur kepada Tuhan. Minta hikmat supaya kita bisa berkemenangan untuk menaklukkan itu. Supaya kita lebih banyak berada di dalam persekutuannya Allah. Saya percaya apabila kita sudah mengenal Tuhan, maka Tuhan akan lebih lagi menuntun jalan-jalan kita. Dia akan memberikan hal-hal yang baik bagi kita supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan, supaya kita bisa memberitakan Injil itu. Maka saudara yang terkasih, biarlah kehidupan kita ini karena pengenalan Tuhan bisa kita menyatakan kasih-Nya, menceritakan kasih-Nya ke seluruh dunia melalui media yang ada. Jangan sia-siakan. Kita bisa melakukan perkara ini karena kita mengenal Allah kita. Melanjutkan misinya Allah. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, siapapun yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita mengenal Allah itu secara pribadi lewat unity ibadah kita. Oleh sebab itulah saudaraku yang dikasih, percayalah dengan segenap hatimu bahwa Tuhan turut bekerja dalam hal ini untuk memampukan kita mengenal Allah dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari ketika saudara mendengarkan pesan ini, jangan keraskan hatimu. Mari, supaya kita tidak binasa seperti dalam Hosea 4 ayat 6 ini. Tentu saudara tidak mau binasa, tetapi untuk bisa kita melakukan kehendak Tuhan, tentunya kita mengenal Dia. Dan tentunya kalau kita sudah mengenal Allah kita, maka kita akan dicakapkan untuk perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan kabar sukacita ini dimanapun Anda berada, kemanapun Anda berada. Injil itu melekat dan kita menjadi pemberita Injil lewat kegiatan kita, ataupun Anda menceritakan kebesarannya lewat media yang ada. Demikianlah akan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Biarlah kita mengenal Tuhan secara pribadi lewat persekutuan kita, maka kita menjadi alat di tangan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat sederhana ini, supaya kami bisa mengenal Tuhan. Dan tentunya ketika kami sudah mengenal Tuhan, mampulah kami untuk menjadi pelaku firman dan menyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami melalui talenta-talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pakailah kami dan berkatilah seluruh peserta siapapun yang mengikuti akan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah untuk pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Biarlah kita sama-sama bertumbuh dalam Shalom. Sampai berjumpa kita di konten berikutnya.